Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai ejaan sesuai dengan PUEB, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan KBBI ya. Oke. Nah ini ya. Nah apa itu penulisan ejaan dan kata baku sesuai dengan PUEB dan KBBI ya. Nah, KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah ini mempelajari aturan penulisan ejaan dan kata baku berdasarkan pada panduan resmi pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya penting ya untuk menjaga konsistensi ya, keberlanjutan dan ketepatan bahasa tulisan ya. Kenapa sih? Karena dalam menulis itu kan kita tidak secara face to face ya teman-teman ya. Jadi ada orang yang membaca tulisan kita itu belum tentu pada saat hari yang sama ya. Bisa jadi dibacanya itu beberapa tahun kemudian atau bahkan mohon maaf ya, misalnya kita udah meninggal gitu ya. Tulisan kita baru dibaca orang gitu ya. Nah, bagaimana mungkin dia itu bisa mengerti gitu ya. Kalau misalnya tulisan kita tuh nggak jelas gitu kan, makanya harus jelas tulisan kita nih ya, agar tulisan kita ini dimengerti oleh orang lain walaupun kita ini sudah tidak ada gitu ya, maka tulisan kita harus sesuai dengan standar ya, standar penulisan ya, sehingga kita kapanpun hasil kita tuh ada gitu ya, maka sama itulah orang itu akan mengetahui mengenai kualitas kita ya, mengenai diri kita ini seperti apa gitu ya. Nah, makanya penting nih ya mempelajari PUEB ini dan KBBI ya. Nah, pentingnya penulisan ejaan yaitu memang secara profesionalisme ya, orang-orang yang memiliki jabatan penting ya, yang memiliki kedudukan yang penting yaitu sebagai tokoh masyarakat atau mungkin tokoh negara ya, menggunakan bahasa yang baku yaitu menjadi tuntutan ya. Kenapa? Karena ketika seorang tokoh, baik itu tokoh masyarakat atau mungkin tokoh negara atau mungkin sebagai pejabat ya, apabila dia tidak menggunakan bahasa yang baku ya, maka nanti akan ada aja gitu ya sandungannya ya kan. Kita tahu sendiri lah beberapa bulan yang lalu ya, hampir udah setahun mungkin ya, itu kan ada kasus. Sekarang aduh udah nggak pernah dikasih. Halo, itu tolong di mute ya, yang bocor tuh, yang bocor ya. Terus ngapain emang lagi? Tolong di mute. Gara-gara nggak pernah main kali ya? Iya tuh main. Di mute dulu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, beberapa bulan yang lalu atau ada hampir setahun ya, itu ada kasus ya. Itu ada kasus ya, tokoh ya, yang mungkin kalau dia sebagai orang umum ya, atau bukan sebagai pejabat publik, mungkin tuh bahasanya fair aja gitu ya, mungkin tuh bahasanya fine aja gitu ya. Mungkin ketika dia membuli seorang itu mungkin suatu hal yang biasa aja gitu ya. Tapi ketika dia menjadi seorang pejabat publik gitu ya, dia membuli orang gitu ya di depan publik, nah itu menjadi suatu masalah ya. Ini bukan lagi masalah bahasanya sih, tapi bagaimana dia menyampaikan bahasa bulian itu ya di khalayak ramai kan, sehingga dia akhirnya posisinya akhirnya jatuh gitu ya, yang semua menjadi seorang pejabat publik ya, akhirnya dia diganti ya kan, akibat tadi ya dia tidak profesional ya dalam menggunakan bahasa ya. Nah ini juga menggambarkan kesuksesan akademik ya, menggambarkan bagaimana seorang akademis itu dapat menyampaikan pesan-kesannya itu kepada khalayak ramai dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang bisa dipahami oleh banyak orang ya. Nah, sehingga kosakatanya akan lebih unggul ya dalam tugas-tugas akademis ya. Dan juga sebagai komunikasi yang efektif. Nah, sehingga komunikasinya itu tepat sasaran, sesuai dengan tujuan ya.
Jadi komunikasinya itu dia tidak kemana-mana ya. Nah, jadi bahasanya itu dia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembicara ya. Nah, ini sejarah perkembangan PUEBI dan KBBI ya. Pertama, awal perumusan ejaan ya. Nah, sejarah ejaan bahasa Indonesia itu berawal dari rapat bahasa yang diselenggarakan pada tahun 1972, merumuskan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dulu itu namanya EYD ya. Ejaan yang disempurnakan itu EYD. Nah, sekarang jadi PUEBI. PUEBI itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, dulu ya kata itu ya bisa dua huruf ya. Satu huruf itu bisa dua huruf. Misalkan U itu dua OE ya. Terus C itu TJ ya. Nah, itu dulu seperti itu ya. Lalu ada pembakuan kosakata. Nah, pada tahun 1988 Pusat Bahasa menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sebagai panduan utama dalam pembakuan kosakata bahasa Indonesia. Nah, ini menurut KBBI. Ya. Lalu penyempurnaan berkelanjutan ya. Nah, PUEBI dan KBBI terus disempurnakan dari waktu ke waktu untuk mengikuti perkembangan bahasa dan memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Nah, prinsip-prinsip dasar penulisan ejaan. Pertama, harus konsisten ya, harus keberlanjutan ya, tidak boleh berbeda-beda ya. Tidak boleh sekarang menggunakan bahasa yang baku, besok tidak baku ya. Jadi harus konsisten ya. Harus berlanjut ya, ada keberlanjutan agar orang itu mudah dalam memahami ya maksud dan tujuan tulisan tersebut ya. Lalu kejelasan ya, tulisan harus jelas dia tidak bertele-tele ya, tidak bermakna ganda ya. Nah, sehingga mudah memahami pesan yang disampaikan ya. Terus juga efisien ya, jadi tidak boros kata ya. Misalkan tidak ada kata agar supaya ya. Nah, udah agar supaya ya kan nggak efisien ya kan. Nah, terus gunakan ejaan yang tepat ya agar dia tidak estetika, terus juga keelokan kepantasan kata yang dipilih ya, itu juga memberikan estetika ya. Nah, lalu kita pelajari juga tentang aturan tulisan huruf kapital. Nah, ini juga huruf kapital ini kadang-kadang kita suka bermain-main dengan huruf kapital ya. Tulisannya kapital tapi dikecilin gitu ya. Misalkan huruf A kapital, misalkan karena gitu ya. K-nya K kecil, terus A-nya ini A kapital tapi dikecilin. Nah, itu sebenarnya tetap kapital ya. Walaupun dia dikecilkan bentuknya, tapi tetap kapital ya. Jadi setiap awal kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Jadi huruf kapital itu untuk awal kalimat ya. Kalau untuk ini dia tidak huruf kapital. Lalu nama diri ya, nama juga menggunakan huruf kapital ya. Nama diri, gelar, terus sapaan, kehormatan harus ditulis dengan huruf kapital. Lalu nama tempat ya, nama tempat, negara, suku dan bahasa harus juga ditulis dengan huruf kapital. Nah, lalu aturan penulisan huruf miring. Nah, penekanan kata ya. Nah, kata-kata yang penting ya atau bahasa-bahasa asing itu biasanya ditulis dengan huruf miring ya. Nah, ini menandakan bahwa ini adalah bahasa yang jarang digunakan ya, sehingga orang juga ketika membacanya tidak bingung ya. Ini maksudnya apa, arti kata ini apa sih gitu ya. Nah, jadi dia harus dicetak miring ya. Lalu nama ilmiah, judul karya juga, atau judul karya itu bisa judul buku ya, judul lagu atau mungkin karya lainnya, itu ditulis dengan tulisan miring ya. Nama ilmiah juga biasanya dengan dicetak miring ya. Nah, tanda baca ini juga harus diperhatikan. Tanda titik itu untuk kalimat yang datar ya, rata ya gitu ya. Nah ini adalah kalimat yang deklaratif ya. Nah, ini juga digunakan titik untuk singkatan dan angka desimal ya. Nah, lalu tanda koma ya. Ini untuk kalimat yang belum selesai ya. Nah, untuk memisahkan unsur-unsur dalam satu kalimat seperti frasa, klausa atau kalimat majemuk ya.
Tanda seru ini adalah adanya tekanan atau adanya perasaan yang kuat ya, mengakhiri sebuah kalimat adanya sesuatu yang harus diperhatikan ya. Nah, kalau tanda tanya ini dia adalah menyatakan keraguan atau adanya ketidakpastian ya. Lalu aturan penulisan angka dan lambang ya. Nah, angka ditulis dengan angka Arab yaitu 0 sampai dengan seterusnya ya, kecuali di awal kalimat atau judul. Angka yang menyatakan jumlah atau urutan harus ditulis dengan angka ya. Lalu penulisan lambang. Lambang matematika, kimia dan satuan digunakan sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku. Lambang tersebut harus ditulis tegak dan tidak miring. Lalu penulisan tanggal. Mute dong, di mute ya, tolong di mute ya. Halo. Oke, saya lanjut. Penulisan tanggal ditulis dengan angka Arab ya 1 2 3 dan seterusnya, dan huruf ya 1 Januari, 2 Februari seterusnya, tahun di belakangnya ya. Tidak disingkat 23 ya. Lalu pengisian kata depan ya. Kata depan ditulis terpisah kecuali pada gabungan kepada, daripada dan adapun ya. Ini adalah suatu kesatuan ya. Nah, kalau misalnya ke pasar itu harus dipisah ya, menandakan ke mana dia ya kan, tempatnya ya. Dari rumah juga. Lalu untuk ya, kecuali kepada ya. Nah, kalau kepada itu dia udah satu kesatuan ya. Nah, lalu tulisan partikel ya, partikel pun, lah, kah ya. Nah, ini harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Partikel ini memberikan penekanan atau penegasan pada kata yang didekatinya ya. Lalu penulisan preposisi ya, yaitu per, ke, dari, dan dengan harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Preposisi menunjukkan hubungan antara kata benda dengan kata lainnya. Nah, lalu aturan baku, penggunaan partikel dan preposisi yang tepat sesuai dengan PUEBI ya dan KBBI adalah penting untuk memastikan penulisan yang baku dan konsisten dalam bahasa Indonesia. Lalu aturan penulisan singkatan akronim. Nah, akronim ya, singkatan ya. Singkatan ditulis dengan huruf kapital tanpa titik, seperti UI ya. Untuk Universitas Indonesia. Jika disingkat terdiri dari huruf awal setiap kata, gunakan tanda titik ya antara huruf-huruf tersebut. Contoh SH untuk sarjana hukum ya. Nah, akronim ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik seperti BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Akronim yang sudah menjadi kata umum ya ditulis dengan huruf kecil seperti radar, radio ya. Nah, radar itu adalah radio detective and tracking ya. Lalu kepanjangan ya, yaitu singkatan atau akronim ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata kecuali kata tugas seperti dan, di, atau untuk ya. Nah, lalu aturan penulisan unsur serapan. Nah, ini bahasa asing ya, kadang-kadang bahasa asing ini sudah tersebar ya, dengan majunya teknologi zaman sekarang ini bahasa asing itu mudah sekali menyebar ya. Dan bahkan kita sendiri terkadang tidak sadar telah menggunakan bahasa asing ya. Nah, identifikasi unsur serapan. Kenali kata-kata yang berasal dari bahasa asing dan perlu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Nah, lalu adaptasi ejaan. Contoh adalah fotokopi ya. Fotokopi itu sering sekali ditulisnya PH, foto ya kan. Itu adalah F ya, fotokopi ya. Nah, lalu penyesuaian imbuhan. Tambahkan imbuhan Indonesia pada kata serapan agar sesuai dengan struktur morfologi bahasa Indonesia. Nah, pembentukan kata baru. Kreasikan kata-kata baru yang berasal dari unsur serapan dengan mengkomunikasikan dengan bahasa Indonesia. Nah, aturan pembentukan kata baku ya, pembentukan kata dasar. Kata baku dimulai dengan pembentukan kata dasar melalui penggabungan morfem-morfem. Proses ini melibatkan aturan afiksasi, reduplikasi, dan komposisi yang harus dipatuhi ya. Nah, penerapan aturan afiksasi. Apa itu aturan afiksasi? Yaitu mengatur bagaimana imbuhan seperti prefiks
infiks dan sufiks ya dapat ditambahkan pada kata dasar untuk membentuk kata baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, proses reduplikasi yaitu proses pembentukan kata baku dengan mengulang seluruh atau sebagian kata dasar. Atau reduplikasi harus diterapkan dengan benar ya. Jadi ada diduplikasikan seperti bis menjadi bus, bus menjadi bis ya. Nah, itu reduplikasi ya. Lalu penulisan kata baku dalam kalimat. Ketepatan, gunakan kata baku sesuai dengan aturan PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya, dan KBBI ya untuk menjaga ketepatan makna dan kejelasan dalam menulis ya. Nah, lalu ada konsistensi, pilihlah kata baku yang konsisten dalam satu dokumen atau teks agar tulisan terlihat profesional dan terorganisir ya. Jadi harus misalnya itu dia tidak berubah-ubah ya dari sisi kebakuannya ya. Jadi terlihat itu adalah tulisan yang memang untuk kelas menengah ke atas ya. Lalu keefektifan ya sesuai dengan tujuan. Nah, kata baku memudahkan orang untuk memahami ya tulisan itu sesuai dengan tujuan penulisnya ya. Nah, sehingga tulisannya menjadi lebih efektif ya. Nah, ini adalah latihan penulisan ejaan dan kata baku. Ya harus yang paling penting itu adalah memahami aturannya ya. Nah, pelajari prinsip-prinsip dasar PUEBI dan KBBI ya. Lalu identifikasi kesalahannya, cermati penulisan yang salah dan temukan solusinya ya. Nah, lalu praktek menulis, latih penulisan yang tepat ya. Nah, nanti ketika kita nulis ya bisa nulis artikel ilmiah ya, bisa nulis buku ya, bisa nulis skripsi ya, bisa nulis mungkin tesis dan lainnya ya, itu bisa kita lakukan ya. Nah, sumber referensi itu bisa buku ya, buku itu ya yang buku-buku formal ya, buku-buku ilmiah ya, bukan buku-buku komik ya. Kalau buku komik ya bahasanya bahasa tidak baku juga nantinya ya. Nah, tapi bukunya memang buku-buku yang dia sesuai dengan kaidah ya. Nah, situs web resmi ini juga ya. Nah, ini situs web resmi juga bahasanya baku ya, bukan situs-situs yang tidak resmi seperti Blogspot ya. Kalau Blogspot mah itu semua orang bisa membuat ya. Nah, sehingga kita bisa menemukan bahasa yang baku ya. Nah, lalu artikel kebahasaan ini juga ya harus kita kita ini kan ya, artikel kebahasaan itu harus kita pelajari juga karena bahasanya tuh bagus ya. Nah, aplikasi misalnya surat, nah udahlah ini gampang ya, ini tugas aja nanti yang nggak usah ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini coba lihat ya. Nah, saya membaca buku itu dengan seksama. Seksama itu seksama ya, bukan seksama ya. Ini kadang-kadang kan kita suka salah. Kapitalnya tadi udah ya teman-teman ya. Juga misal ejaan, oke ini udah, ini hanya berulang aja nih ya. Nah, ini kredibilitas sehingga tulisan kita dapat dipercaya orang ya ketika tulisan kita itu memang baku dan juga kontinuitasnya ada ya. Nah, ini juga pengaruh teknologi tadi ya, memudahkan bahasa asing itu menyebar ya dengan teknologi ya. Nah, ini kita suka tidak sadar menggunakan bahasa asing ya. Seperti apa? Kompleks ya, komplit. Ini bahasa asing juga itu kompleks, komplit ya, complicated ya, bahasa asing ya. Nah, perubahan tren tulisan ya. Nah, strategi meningkatkan kemampuan penulisan ya, perbanyak latihan ya. Nah, pelajari aturan-aturannya ya, lalu gunakan referensi yang baku ya, terapkan konsistensi. Nah, ini peran lembaga bahasa dalam pemantauan kata baku. Harus ada pemantauan ya. Kalau sih bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Ini juga ini hanya berulang saja. Ya. Mana ini? Oke, mungkin itu mengenai PUEBI ya, PUEBI Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nanti UTS-nya secara online ya teman-teman ya.
akan ada link Zoom-nya lagi ya seperti ini, nanti teman-teman gabung ya dan akan menjadi bukti kehadiran teman-teman dalam mengikuti UTS ya. Nanti soalnya akan saya share di grup ya dan dikerjakan pada jam yang biasa di bahasa Indonesia ya. Mungkin itu teman-teman, ada yang mau bertanya kah? Ada yang mau tanyakan? Cukup. Nanti pertemuan yang 5 dan 6-nya itu dikirim aja ya sama saya berupa, kan tadi PPT-nya udah ya, tinggal videonya aja yang belum ya. Videonya nanti saya kirim lewat YouTube aja ya. Karena minimal itu 6 kali pertemuan ya, jadi 2 kali pertemuannya bisa dikirimkan via online ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kah teman-teman? Tidak ada? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Mau Pak, untuk absen gimana Pak? Absen nanti sore. Ini kan apa namanya? Absennya masih kurang 25% ya? Iya Pak, saya kurang 25%. Iya, itu karena kan harinya sudah masuk, sedangkan kan kuliahnya belum mulai nih. Kan saya absennya itu ketika perkuliahannya udah selesai ya. Nah, itu nanti akan saya absen nanti ya setelah ini ya. Memang pasti sekarang ini pasti 75% karena kan dianggap masuk harinya ya. Tapi nanti untuk yang pertemuan 5 dan 6 itu nanti bisa lewat YouTube aja ya, komen ya. Nanti bisa dikoordinasi dengan temannya, mungkin ada yang mau bikin Google Drive-nya ya, kalau misalkan terhapus atau gimana ya, bisa dimasukkan dalam Google Drive ya. Nah, yang pasti sih di komen aja ya, bisa ya. Di komen. Oh, artinya jadi tinggal komen videonya aja tuh Pak. Iya. Kalau ini kan rombol yang dihitung kan berarti jumlah siswanya bisa aja satu rombol cuma 20. Iya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Kan itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi kah? Panduan BK yang kemarin saya kirim ya? Kalau tidak ada, kita tutup saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.